Selamat datang kembali di channel Chuck Reef. Hari ini kita akan membahas salah satu tragedi maritim terbesar dalam sejarah, yaitu tenggelamnya kapal Titanic. Namun, kita tidak akan membahas fakta-fakta yang sudah umum diketahui. Sebaliknya, kita akan menyelami teori-teori konspirasi yang mengelilingi peristiwa tragis ini. Siapkan diri kalian, karena ini akan menjadi perjalanan yang penuh misteri. Pada tanggal 15 April tahun 1912, RMS Titanic, kapal penumpang terbesar dan termewah pada masanya, tenggelam di Samudra Atlantik Utara setelah menabrak gunung es. Lebih dari 1.500 orang kehilangan nyawa dalam tragedi ini. Namun, apakah benar gunung es adalah satu-satunya penyebab tenggelamnya Titanic? Mari kita lihat beberapa teori konspirasi yang menarik. Teori 1. Kapal yang salah. Teori konspirasi yang menyatakan bahwa kapal yang tenggelam bukanlah Titanic, melainkan kembarannya RMS Olympic, memang telah beredar selama bertahun-tahun. Namun, teori ini umumnya dianggap sebagai mitos tanpa dasar yang kuat. Berikut adalah beberapa poin yang perlu dipertimbangkan. 1. Perbedaan desain. Meskipun Titanic dan Olympic memang sangat mirip, mereka memiliki beberapa perbedaan desain yang cukup jelas. Misalnya, Titanic memiliki lebih banyak jendela di DA dibandingkan dengan Olympic. Banyak foto dari bangkai Titanic menunjukkan bahwa kapal yang tenggelam memang Titanic berdasarkan perbedaan-perbedaan ini. 2. Catatan dan dokumentasi. Ada banyak catatan, foto, dan dokumentasi dari pembuatan dan peluncuran kedua kapal yang menunjukkan bahwa mereka adalah entitas yang terpisah. Selain itu, ribuan orang yang bekerja di galangan kapal Harland and Wolff di Belfast, tempat kedua kapal dibangun, akan menyadari jika ada pertukaran kapal. 3. Kerusakan dan perbaikan. RMS Olympic memang mengalami kerusakan dalam tabrakan dengan kapal perang HMS Hawke pada tahun 1911, tetapi kapal ini diperbaiki dengan baik dan kembali berlayar beberapa bulan kemudian. Tidak ada bukti bahwa Olympic dalam kondisi tidak layak atau terlalu rusak untuk diperbaiki. 4. Motif dan logistik. Menukar kapal sebesar itu dan menjaga rahasia ini dari publik dan ribuan pekerja serta awak kapal akan sangat sulit dan tidak praktis. Selain itu, risiko kehilangan nyawa begitu banyak orang dalam skenario tenggelamnya kapal untuk klaim asuransi sangat tidak etis dan tidak mungkin dilakukan oleh perusahaan yang ingin mempertahankan reputasinya. 5. Penelitian dan eksplorasi bangkai kapal. Penelitian dan eksplorasi bangkai Titanic yang dilakukan selama beberapa dekade terakhir telah mengkonfirmasi identitas kapal tersebut sebagai Titanic. Penemuan artefak, serta analisis struktural dari bangkai kapal, mendukung kesimpulan ini. Secara keseluruhan, sementara teori bahwa Titanic sebenarnya adalah Olympic mungkin menarik sebagai cerita, tidak ada bukti kuat yang mendukung klaim tersebut. Fakta sejarah dan bukti fisik menunjukkan bahwa kapal yang tenggelam pada malam tanggal 15 April tahun 1912 adalah RMS Titanic. Teori 2. Kebakaran di ruang batu bara. Teori bahwa kebakaran di ruang batu bara Titanic melemahkan struktur kapal sebelum menabrak gunung es adalah salah satu yang mendapatkan perhatian lebih serius di kalangan beberapa peneliti. Jurnalis Shannon Moloney telah mempelajari foto-foto dari galangan kapal dan mengklaim bahwa tanda-tanda kebakaran memang terlihat di lambung kapal sebelum pelayaran dimulai. Berikut beberapa poin terkait teori ini. 1. Bukti foto. Shannon Moloney mengklaim telah menemukan foto-foto yang menunjukkan adanya bekas hitam di lambung Titanic di sekitar ruang batu bara. Bekas ini, menurutnya, adalah bukti bahwa kebakaran telah terjadi di dalam salah satu bunker batu bara. 2. Kebakaran di ruang batu bara. Diketahui bahwa kebakaran di bunker batu bara bukanlah kejadian yang langka di kapal uap pada masa itu. Kapten Titanic, Edward Smith, dan krunya memang menyadari adanya kebakaran di salah satu bunker batu bara selama pelayaran. Api ini sedang berusaha dipadamkan oleh para pekerja sepanjang perjalanan. 3. Efek pada struktur kapal. Teori ini berpendapat bahwa kebakaran yang berlangsung selama berhari-hari bisa memanaskan baja kapal hingga 1000 derajat Celcius. Pemanasan semacam ini dapat melemahkan struktur baja, sehingga lebih rentan terhadap kerusakan ketika Titanic menabrak gunung es. 4.
Pendapat ahli, beberapa ahli kelautan dan insinyur telah mempertimbangkan teori ini dan menyatakan bahwa meskipun kebakaran mungkin telah melemahkan sebagian kecil dari struktur kapal, hal ini tidak cukup untuk menyebabkan Titanic tenggelam sendiri tanpa tabrakan dengan gunung es. Namun, kebakaran mungkin telah memperburuk kerusakan akibat tabrakan, mempercepat tenggelamnya kapal. 5. Penelitian lebih lanjut. Untuk mengkonfirmasi teori ini, penelitian lebih lanjut diperlukan, termasuk analisis lebih dalam terhadap foto-foto, catatan pelayaran, dan kondisi struktur bangkai kapal yang ada di dasar laut. Secara keseluruhan, meskipun teori ini menambahkan lapisan kompleksitas terhadap penyebab tenggelamnya Titanic, bukti yang ada menunjukkan bahwa tabrakan dengan gunung es tetap menjadi faktor utama. Kebakaran di ruang batu bara mungkin berperan dalam melemahkan sebagian kecil struktur kapal, tetapi tidak dianggap sebagai penyebab utama tenggelamnya Titanic. Teori 3 kutukan mumi Mesir. Teori bahwa Titanic tenggelam karena membawa mumi Mesir yang dikutuk adalah salah satu dari banyak kisah mistis yang muncul setelah bencana tersebut. Kisah ini, meskipun menarik, sebagian besar dianggap sebagai mitos atau legenda perkotaan tanpa dasar fakta yang kuat. Berikut beberapa poin terkait teori ini. 1. Asal-usul teori, cerita ini tampaknya berasal dari kisah-kisah yang beredar tentang kutukan mumi Mesir, yang sudah populer di kalangan masyarakat barat pada awal abad ke-20. Kutukan mumi seringkali dikaitkan dengan berbagai kecelakaan dan kematian misterius, terutama setelah pembukaan makam Tutankhamun pada tahun 1922. 2. Tidak ada bukti fisik, tidak ada catatan atau bukti fisik yang menunjukkan bahwa ada mumi Mesir yang dibawa di atas Titanic. Daftar kargo dan manifest kapal tidak mencatat adanya mumi atau artefak Mesir kuno lainnya yang diangkut selama pelayaran. 3. Kisah kolektor kaya. Cerita sering menyebutkan seorang kolektor kaya yang membawa mumi ini ke Amerika untuk dipamerkan. Namun, tidak ada dokumentasi atau bukti sejarah yang mendukung keberadaan kolektor tersebut atau rencana pameran yang dimaksud. 4. Penjelasan rasional. Para sejarawan dan ahli Titanic telah meneliti berbagai teori tentang penyebab tenggelamnya kapal, tetapi tidak ada bukti yang mendukung adanya kutukan atau elemen mistis yang terlibat. Tenggelamnya Titanic disebabkan oleh serangkaian faktor yang dapat dijelaskan secara rasional, termasuk tabrakan dengan gunung es, kecepatan kapal, dan kurangnya sekoci yang memadai. 5. Popularitas mitos. Kisah tentang kutukan mumi adalah bagian dari daya tarik mistis dan misteri yang seringkali menyelimuti tragedi besar. Seperti banyak mitos lainnya, cerita ini mungkin bertahan karena menawarkan penjelasan yang dramatis dan menarik, meskipun tidak memiliki dasar fakta yang kuat. Secara keseluruhan, teori bahwa Titanic tenggelam karena kutukan mumi Mesir adalah kisah mistis yang menarik namun tidak didukung oleh bukti atau penelitian sejarah yang kredibel. Tragedi tenggelamnya Titanic lebih baik dijelaskan melalui analisis faktor-faktor teknis, manusia, dan alam yang terlibat. Teori 4 serangan kapal selam Jerman. Teori bahwa Titanic ditenggelamkan oleh torpedo dari kapal selam Jerman U-Boot adalah salah satu dari banyak teori konspirasi yang muncul setelah tenggelamnya kapal. Berikut beberapa poin terkait teori ini. 1. Periode waktu. Titanic tenggelam pada tanggal 15 April tahun 1912, sementara Perang Dunia I baru dimulai pada tahun 1914. Pada tahun 1912, Jerman belum memiliki alasan untuk menargetkan kapal sipil seperti Titanic, dan konflik internasional besar belum dimulai. 2. Saksi mata dan ledakan. Beberapa saksi mata memang melaporkan mendengar suara ledakan sebelum kapal mulai tenggelam. Namun, suara ledakan ini lebih mungkin disebabkan oleh pecahnya sekat-sekat kedap air atau ledakan ketel uap sebagai akibat dari tabrakan dengan gunung es, bukan torpedo. 3. Bukti fisik. Penelitian terhadap bangkai Titanic tidak menunjukkan adanya kerusakan yang konsisten dengan serangan torpedo. Kerusakan pada lambung kapal secara jelas menunjukkan tanda-tanda tabrakan dengan gunung es, bukan akibat ledakan dari luar. 4. Kapal selam Jerman. Pada saat itu, teknologi kapal selam Jerman U-Boot belum berkembang sepenuhnya. U-Boot pertama yang dapat menembakkan torpedo dengan efektif baru mulai digunakan lebih luas beberapa tahun kemudian, selama Perang Dunia I. 5. Catatan dan dokumentasi. Tidak ada bukti sejarah atau catatan dari pihak Jerman yang menunjukkan adanya serangan terhadap Titanic.
Tidak ada juga laporan dari kapal-kapal lain di daerah tersebut yang melihat atau mendeteksi aktivitas kapal selam pada malam Titanic tenggelam. 6. Penjelasan yang lebih masuk akal, tenggelamnya Titanic telah dipelajari secara mendalam oleh banyak ahli, dan kesimpulan umumnya adalah bahwa kapal tenggelam karena tabrakan dengan gunung es, yang menyebabkan kerusakan fatal pada lambung kapal di bawah permukaan air. Secara keseluruhan, teori bahwa Titanic ditenggelamkan oleh torpedo dari kapal selam Jerman tidak didukung oleh bukti yang kuat atau logika historis. Penyebab utama tenggelamnya Titanic tetap tabrakan dengan gunung es, yang diperburuk oleh serangkaian kesalahan manusia dan desain kapal yang tidak memadai untuk menangani kerusakan yang terjadi. Apakah teori-teori ini benar? Hingga kini, kita mungkin tidak akan pernah tahu pasti. Namun, yang jelas, tenggelamnya Titanic akan selalu menjadi misteri yang memikat banyak orang. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.